Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Seraman Arifa, NIM 0320200079 dari Prodi S1 Keperawatan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar patologi dan patofisiologi di mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Ibu Maria Pujiastuti. Apabila ketika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti di presentasi saya, teman-teman bisa mempertanyakan langsung melalui kolom komentar. Baik, kita akan mulai dari pengertian patologi. Apa itu patologi? Ilmu patologi berkembang sejak seorang ahli patologi yang bernama Rudolf Crowe pada tahun 1821 sampai 1902. Beliau menemukan bahwa bagian terkecil yang membentuk tubuh manusia adalah sel. Perubahan-perubahan sel yang beliau amati melalui mikroskop memberikan pengetahuan tentang penyakit yang terjadi pada seseorang. Perubahan tersebut dapat menyebabkan kelainan struktur dan gangguan fungsi tubuh yang berwujud penyakit. Istilah patologi ini berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi 3 kata, ialah pathos yang artinya penyakit, logos yang artinya ilmu pengetahuan, dan anatomi yang artinya ilmu tubuh. Dapat kita simpulkan pengertian dari patologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pada semua aspek penyakit, penyebab, proses, dan perkembangan kondisi abnormal, dan berfokus pada proses perubahan struktural dan fungsional organ dan jaringan tubuh atau patogenesis. Kemudian, pembagian patologi. Yang pertama adalah patologi anatomi. Patologi anatomi adalah ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan sel, organ, atau jaringan tubuh. Contohnya dalam mendiagnosa penyakit tumor yang diderita pasien, maka dilakukan pemeriksaan patologi anatomi terhadap sel tumor sehingga diketahui apakah tumor tersebut jinak atau tumor ganas. Adapun jenis pemeriksaan yang dilakukan dalam patologi anatomi ini adalah yang pertama histopatologi, yaitu mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan jaringan tubuh. Sebagai contoh, yaitu pemeriksaan jaringan dengan cara biopsi sehingga diperoleh diagnosa definitif. Yang kedua, sitopatologi, yaitu mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan sel tubuh yang didapat atau diambil. Sebagai contoh adalah pemeriksaan sel neoplasma untuk mengetahui tipe sel tersebut termasuk ganas atau jinak. Kemudian pembagian patologi yang kedua adalah patologi klinik, yaitu ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan biokimia tubuh sehingga bahan pemeriksaannya berupa urin, darah, dan cairan tubuh lainnya. Sebagai contoh, dalam menentukan diagnosa penyakit gagal ginjal, maka pemeriksaan patologi klinik yang dilakukan menggunakan bahan urin pasien. Yang berikutnya adalah patologi forensik. Patologi forensik adalah mempelajari dan menemukan sebab kematian pada kondisi tertentu. Sebagai contoh, menentukan penyebab kematian korban yang diduga bunuh diri. Pemeriksa akan mempelajari apakah benar korban bunuh diri atau dibunuh terlebih dahulu, kemudian direkayasa seperti bunuh diri. Yang terakhir adalah patologi molekuler, yang artinya mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan struktur kimiawi molekul. Contohnya dalam mendiagnosa penyakit sickle cell, yaitu penyakit di mana kondisi molekul hemoglobin dalam keadaan abnormal. Kemudian ada patologi umum, ialah mencakup tentang mekanisme dan karakteristik bentuk tertentu dari proses suatu penyakit, dan ada patologi sistematik yang merupakan penjelasan sebagai berpengaruh dari penyakit tertentu terhadap organ sendiri atau sistem organ tersebut. Kemudian pengertian dari patofisiologi. Apa itu patofisiologi? Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari aspek dinamik dari proses penyakit. Patofisiologi juga disebut ilmu yang mempelajari proses terjadinya perubahan atau gangguan fungsi tubuh akibat suatu penyakit. Sebagai mekanisme patofisiologi adalah contohnya penyakit tukak lambung. Yang pertama yang terjadi di penyakit tukak lambung adalah peningkatan asam lambung. Kemudian yang kedua, sel epitel lambung hancur, yang dimana
Kondisi ini merangsang dikeluarkannya histamin oleh sel epitel lambung yang hancur. Yang ketiga, vasodilatasi vaskular di lambung, yang artinya dikeluarkannya histamin akan merangsang pembuluh darah di lambung mengalami peningkatan permeabilitas vaskular. Akibat pelebaran pembuluh darah, maka terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah tersebut yang berujung pada kebocoran plasma. Hal ini merupakan salah satu penyebab perdarahan di lambung. Yang keempat, sekresi pepsin, yang artinya sel epitel lambung yang hancur akan menyebabkan jaringan mukosa lambung hancur dan hal tersebut merangsang dikeluarkannya pepsin. Kelima, peristaltik lambung meningkat. Ialah pepsin yang banyak dikeluarkan akan merangsang peningkatan gerakan lambung sehingga perdarahan lambung menjadi lebih parah. Keenam, perdarahan diperparah oleh gerakan peristaltik, yang artinya di sisi lain pepsin yang juga menghancurkan vena dan kapiler lambung yang mendukung terjadinya perdarahan lambung berlanjut, sehingga terjadilah tukak lambung. Terus karena mukosa lambung hancur juga terjadi perdarahan. Kemudian penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Penyakit juga dikenal kondisi medis yang berhubungan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Pernah kita berpikir, apa sih kira-kira yang menyebabkan terjadinya penyakit pada pasien tersebut? Nah, di sini ada 4 aspek dasar terjadinya penyakit, yaitu etiologi, yang artinya penyebab terjadinya penyakit, patogenesis, yang artinya proses terjadinya penyakit, perubahan morfologi, yang artinya perubahan bentuk organ yang didapat kita amati, tanda dan gejala klinis, yaitu gejala yang dirasakan pasien ketika penyakit timbul. Setelah kita membahas etiologi, patogenesis, tanda dan gejala, dan juga komplikasi, maka kita ketahui hubungan dari 4 istilah tersebut dari sebuah penyakit. Misalnya, pasien yang menderita penyakit kanker paru, etiologi dari penyebab kanker paru adalah rokok atau asap rokok. Kemudian, patogenesisnya adalah proses terjadinya penyakit tersebut bisa kita ketahui adalah mutasi gen. Kemudian tanda dan gejala yang dialami oleh pasien tersebut adalah kanker paru. Dan kanker paru bisa menyebabkan penyakit lain atau komplikasi seperti kanker otak dan kanker tulang. Kemudian prinsip pembagian penyakit. Nah, model konsep terjadinya penyakit paling sederhana adalah tris epidemiologi atau segitiga epidemiologis, yaitu model tradisional untuk penyakit menular, misalkan adanya agen, adanya host, adanya lingkungan. Ini yang dinamakan dengan tris epidemiologi. Nah, pendekatan dari tris epidemiologi bisa kita ketahui faktor-faktor tris epidemiologi yang terdiri dari agen, yang pada awalnya disebut mikroorganisme atau patogenesis atau patogen infeksi. Contohnya bakteri, virus, jamur, parasit, atau mikroba lainnya. Agen itu harus bisa selalu ada untuk penyakit terjadi dengan memperhatikan berbagai faktor, salah satunya adalah patogenesitas atau kemampuan menyebabkan penyakit oleh agen itu sendiri dan juga dosis atau jumlahnya ada di lingkungan. Kemudian, seiring dengan perkembangan waktu, agen itu tidak selalu mikroorganisme, bisa berupa penyebab kimia dan juga penyebab fisik dari penyakit atau cedera. Tris epidemiologi terbukti tidak memadai untuk penyakit tertentu, misalkan kardiovaskular, kanker, dan penyakit lain yang tampaknya memiliki banyak penyebab atau faktor risiko. Kemudian yang kedua dari faktor tris epidemiologi adalah host. Host ini mengacu pada manusia yang bisa terkena penyakit. Dari berbagai faktor intriksi pada inang, kadang-kadang disebut faktor risiko, dapat memengaruhi paparan, kerentanan, atau respon individu terhadap agen. Peluang untuk paparan seiring dipengaruhi oleh perilaku seperti praktik seksual, kebersihan atau usia, dan jenis kelamin.
Kerentanan dan respon terhadap suatu agen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komposisi genetik, status gizi dan imunologi, kemudian struktur anatomi, adanya penyakit atau obat-obatan, serta susunan psikologis. Kemudian faktor yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan ini mengacu pada faktor ekstrinsik atau faktor luar yang memengaruhi agen dan peluang untuk terpapar. Faktor lingkungan ini meliputi faktor fisik seperti geologi dan iklim, kemudian faktor biologi seperti serangga yang mentransmisikan agen, dan faktor sosial ekonomi seperti crowding, sanitasi, dan kesediaan layanan kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti video presentasi dari saya. Semoga dengan video presentasi ini dapat membuka wawasan teman-teman semuanya, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dalam video presentasi saya ini, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam untuk kita semua.